Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang siklus pengeluaran dan flowchart pengeluaran kas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Fernando dengan NIM 2010111200 Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Baida dengan NIM 2010111200 Perkenalkan, nama saya Ramanda Zakia dengan NIM 201111200527. Perkenalkan, nama saya Rani Wicaksono dengan NIM 2010-11-2016-07. Apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Aktivitas siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa atau ordering materials, supplies and service, penerimaan barang dan jasa, receiving supplier invoice, penyetujuan faktur dari pemasok atau approving supplier invoice, dan pembayaran atau cash disbursement. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, memperoleh dan memproses data mengenai aktivitas bisnis. 2. Menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Apa itu flowchart? Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan suatu proses, sistem, atau algoritma dari sebuah jaringan dan komputer. Umumnya, flowchart berfungsi sebagai dokumentasi dan menjelaskan alur kerja logis pada sebuah sistem dan jaringan. Diagram flowchart ini digambarkan melalui simbol-simbol yang berbeda. Berikut adalah contoh flowchart pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu prosedur pengeluaran kas. 1. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau yang disebut SPPK. Rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Manajer menerima SPPK lembar 1 berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut. Manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut. Bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau yang disebut BKK, rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirim ke bagian pembayaran. Lembar 2 dikirim ke bagian akuntansi dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran berdasarkan pembayaran tersebut. Supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau yang disebut SPP. Rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1 kemudian membuat laporan pembayaran atau yang disebut LP. Rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK, lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau yang disebut LPK. Rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan
sebagai arsip. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.